informasi dan inspirasi. Pro 1 Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Berita pagi, berita pagi. Ongkos politik kita itu kategori high cost, biaya yang sangat mahal. Bahkan tidak hanya itu, untuk bisa menerbitkan sebuah rekomendasi dalam konteks pilkada itu tidak murah. Kalau di jalan raya kan memang tidak diperbolehkan. Kalau dia jalan di komplek perumahan ya boleh, itu kan bukan jalan raya. Boleh kalau ada jalur khusus sepeda boleh. Kita lihat eskalasinya seperti apa. Bisa dikasih teguran atau bisa juga kemarin ada yang kami tahan. Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat kita ikuti berita pagi edisi Kamis 11 Juli 2024. Saya Gita akan menyampaikan informasi selengkapnya. Kekuatan finansial atau uang menjadi penentu terbesar keterpilihan calon. Akibatnya ongkos politik dalam pesta demokrasi cukup tinggi. Penyelenggara pemilu baik Komisi Pemilihan Umum KPU maupun Bawaslu diminta lebih masif memberikan pendidikan politik dan membersihkan money politik terutama di pilkada mendatang. Faisal Warid melaporkan. Kekuatan finansial dinilai masih menjadi penentu keterpilihan peserta atau calon dalam kontestasi politik, baik pemilu maupun pemilihan kepala daerah pilkada. Dinamika politik tersebut dinilai merusak kualitas demokrasi sebab kedaulatan rakyat untuk memilih secara jernih melemah dapat dikalahkan dengan uang. Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu KIPP Sumeneb pada pemilu 2024 Zamrud Khan mengungkapkan, dalam berdemokrasi kedaulatan memang berada di tangan rakyat, namun kekuatan uang menjadi penentu terbesar mulai dari proses pencalonan hingga keterpilihan calon. Menurut dia meski sulit dibuktikan calon yang maju di pemilu terutama pilkada butuh biaya atau mahar untuk mendapatkan rekomendasi partai. Kemudian untuk memenangkan pemilu tidak cukup berbekal gagasan, program dan visi misi di kampanye serta ketokohan, melainkan butuh finansial cukup untuk menggerakkan mesin politik dan memengaruhi pemilih sehingga ongkos politik sangat mahal. Ongkos politik kita itu kategori high cost, biaya yang sangat mahal. Bahkan tidak hanya itu, untuk bisa menerbitkan sebuah rekomendasi dalam konteks pilkada itu tidak murah. Tidak ada sampai sekarang ini partai politik menolkan masalah soal mahar. Yang kedua, bohir-bohir politik itu tidak hanya ada pada partai politik, tapi juga muncul pada permukaan penyelenggara pemilu. Mantan Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Sumeneb ini mendorong penyelenggara pemilu baik Komisi Pemilihan Umum KPU maupun Bawaslu memaksimalkan pendidikan politik guna meningkatkan kualitas demokrasi, terutama mendekati Pilkada 2024. Selain itu, tindakan tegas Bawaslu dalam memberantas money politik wajib ditingkatkan walaupun selalu sulit untuk dibuktikan. Menjelang Pilkada, Bawaslu Pamekasan mengingatkan masyarakat terkait dampak negatif money politik. Purnama Iswantoro melaporkan. Menjelang pemilihan kepala daerah Pilkada 2024, Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Sukma Umbaratirta Firdaus mengingatkan masyarakat terkait dampak sosial politik uang. Oh ya, kalau politik uang dampak sosialnya agak baik. Jadi misalnya kita memilih calon pemimpin bukan karena visi misi, bukan karena kualitas, tapi karena uang itu kan nanti yang jadi tidak sesuai harapan. Jadi dia jadi karena punya uang, bukan karena punya kemampuan. Itu dampak sosial yang akan dirasakan masyarakat. Kalau sampean salah pilih, ya sampean yang akan rugi selama 5 tahun. Dapat uang 100.000, tapi 5 tahun jalan di desa Anda tidak diperbaiki segala macam lah.
pertanian dan ekonomi tidak dipikirkan serius oleh pemimpin yang terpilih. Selain itu, Sukma menyampaikan, berdasarkan ketentuan yang berlaku, ada ancaman hukuman penjara bagi setiap orang yang terlibat dalam praktik politik uang. Menurut Sukma, pihaknya terus mengkampanyekan bahaya politik uang kepada masyarakat, baik secara tatap muka maupun melalui media sosial. Bahkan ke depan, pihaknya akan mendatangi SMA dan sederajat di daerahnya untuk memberikan arahan kepada para pemilih pemula agar terhindar dari politik uang. Purnama Iswantoro melaporkan. Masyarakat berharap pendidikan politik kepada pemilih dan peserta pemilu dalam rangka mewujudkan pemilu berkualitas dan memperkuat kedaulatan rakyat ditingkatkan. Berikut komentar dan harapannya. Partai politik hendaknya menjadi salah satu fasilitator dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, terutama kepada kader-kadernya yang mencalonkan. Jangan merusak kualitas demokrasi dengan uang. Usunglah calon-calon yang berkualitas dan diyakini mampu membawa kebaikan, bukan karena uang demi mahar pencalonan. Peserta demokrasi di Pilkada 2024 nanti harus lebih baik kualitasnya dibandingkan pemilu 2024 lalu. Nama saya Said. Pendidikan politik diharapkan lebih maksimal lagi untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat bahwasanya pemilu adalah wujud di mana rakyat benar-benar berdaulat untuk menentukan pilihannya di pemilu nanti. Nah, jadi jangan sampai ditukar dengan uang. Rakyat harus menjadi garda terdepan dalam memerangi politik yang namanya politik uang yang merusak kualitas demokrasi kita nantinya. Apalagi dalam waktu dekat ini akan menghadapi Pilkada 2024. Saya Koher dari Marengan. Biaya politik dan demokrasi menjadi topik komentar Buletin Berita Pagi RRI hari ini. Naskah disusun dan dibacakan oleh Supriyadi. Selamat pagi. Setiap 5 tahun sekali menjadi gawe politik di Indonesia, mulai dari Pilpres, Pileg hingga Pilkada. Indonesia sendiri menerapkan sistem pemilihan langsung. Artinya pemilihan presiden, wakil presiden, termasuk kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Seiring berjalannya waktu, selain persiapan secara matang tentang visi misi setiap sosok yang akan maju dalam kontestasi politik, ada biaya politik yang ikut naik. Karena dalam kontestasi ini ada hati rakyat sebagai pemilih langsung yang harus dipikat. Biaya politik tentu beragam, mulai dari biaya kampanye langsung, spanduk untuk mengenalkan calon hingga hal lainnya. Dengan biaya politik yang terus tinggi, tentu akan ada dampak yang bisa ditimbulkan. Jika semua itu terus terjadi, kualitas demokrasi tentu akan dipertaruhkan. Saat ini semua pihak sudah saatnya berpikir bagaimana biaya politik tidak selalu menjadi momok menakutkan. Salah satu langkah yang perlu diambil ialah bagaimana setiap figur yang akan dicalonkan harus memiliki gagasan dan terobosan dalam mewujudkan kemajuan, sehingga tidak mengedepankan seberapa banyak kekayaannya. Karena biaya politik yang tinggi pada dasarnya tidak akan menjamin kualitas demokrasi itu sendiri. Sekian komentar, selamat pagi. Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumeneb, berjejaring bersama RRI Sampang dapat diakses melalui rri.go.id. Kami beralih ke informasi lain. Mulai menjamurnya penggunaan sepeda listrik di Bangkalan yang melintas di jalan raya mulai dilakukan penertiban oleh petugas Satlantas Polres setempat. Miftahul Umar melaporkan. Jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Bangkalan melalui tim reaksi cepat menertibkan penggunaan sepeda listrik di jalan raya yang semakin marak digunakan oleh masyarakat. Kasat Lantas Polres Bangkalan AKP Grandika Indrawaspada kepada sejumlah awak media Rabu 10 Juli 2024 mengatakan, upaya penertiban dilakukan karena sepeda listrik dilarang digunakan di jalan raya mengacu ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan
nomor 45 tahun 2020 disebutkan pemakaian sepeda listrik di jalan raya atau yang tidak sesuai ketentuan berpotensi membahayakan bagi penggunanya maupun pengguna kendaraan lain. Kalau di jalan raya kan memang tidak diperbolehkan. Kalau dia jalan di komplek perumahan ya boleh, itu kan bukan jalan raya, tapi sudah jalan. Boleh kalau ada jalur khusus sepeda boleh, kalau nggak ada tidak boleh. Jadi kami lihat-lihat juga, kita lihat eskalasinya seperti apa. Bisa kami kasih teguran atau bisa juga kemarin ada yang kami tahan selama 1 atau 2. Menurutnya sepeda listrik tidak melewati uji kelayakan dan sangat berbahaya jika digunakan anak-anak di bawah umur dengan melintasi jalan raya. Grandika menambahkan penggunaan kendaraan tertentu ada syaratnya, yakni berusia 12 tahun sampai 15 tahun harus didampingi oleh orang dewasa. Bagi yang belum memenuhi syarat bisa dilakukan penindakan tegas oleh petugas yang berwajib. Dari Bangkalan, Miftahul Umar, RRI Sampang melaporkan. Pemkab Sampang memfokuskan pembangunan pada pengembangan dan kemandirian ekonomi warga serta menekan angka kemiskinan. Informasinya disampaikan oleh Alvin Nuairi. Pelaksana tugas Bupati Sampang Rudi Arifianto menjelaskan, fokus pembangunan Sampang pada upaya mewujudkan kemandirian ekonomi ini merupakan salah satu poin dari 4 visi yang menjadi sasaran program Pemkab dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD 2025-2045, yakni Sampang Mandiri. Sebanyak 3 poin lainnya yakni dikenal sebagai sebutan Sampang Maju, Sampang Berdaya Saing, dan Sampang Berkelanjutan. Salah satu cara mewujudkan hal itu dengan membenahi akses transportasi. Jadi tadi sudah disebut Pak Bayaki, pentingnya jalan. Tapi sebenarnya jalan itu penting untuk menyalurkan apa saja, mengkonekkan apa saja. Ibarat di tubuh manusia, itu adalah arteri dari tubuh, arteri dari kebutuhan di masyarakat. Sementara dalam mewujudkan 4 visi tersebut, Pemkab Sampang merumuskan arah kebijakan yang dikemas dalam 4 tahap, yaitu tahap pertama merupakan penguatan fondasi pembangunan, tahap kedua sebagai periode akselerasi, tahap ketiga merupakan periode ekspansi, dan tahap keempat merupakan periode puncak RPJPD sebagai periode Sampang Gemilang. Hujan yang terjadi di musim kemarau atau kemarau basah akibat fenomena La Nina berpotensi terjadi di bulan Agustus hingga September mendatang. Informasinya disampaikan oleh Khairul Umam. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sampang menyatakan berdasarkan rilis dari Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika BMKG bahwa Kabupaten Sampang seyogyanya masuk pada musim kemarau sejak Mei 2024 lalu dan musim El Nino sudah menghilang, akan tetapi digantikan oleh La Nina atau kemarau basah. Kepala Pelaksana BPBD Sampang Chandra Ramadhani Amin menyampaikan bahwa kondisi saat ini El Nino sudah selesai, namun karena kondisi angin dan atmosfer yang belum stabil, sehingga dimungkinkan masih akan terjadi hujan yang sifatnya lokal. Menurutnya, La Nina merupakan fenomena suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah yang mengalami pendinginan di bawah kondisi normalnya. Akibatnya, fenomena tersebut akan mengurai potensi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik Tengah dan meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia secara umum. Saat ini, menurut rilis dari BMKG, sebenarnya sudah masuk musim kemarau. Malah untuk di Sampang itu, kemarau sudah dimulai dari bulan Mei. Jadi bulan Mei, awal, pertengahan, dan akhir. Jadi sekarang ini istilahnya adalah kemarau, tetapi ada dampak dari La Nina. Selain itu, Chandra juga mengungkap informasi dari BMKG bahwa puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus 2024. Diprediksi fenomena La Nina juga dimungkinkan akan terjadi hingga Agustus 2024 mendatang. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan. Setelah selesai melakukan tawaf wada, jemaah haji Sumeneb mulai bergeser ke Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah. Informasinya Rosikin melaporkan. Ratusan jemaah haji Sumeneb hari ini mulai meninggalkan kota suci Mekah dan berangkat ke kota Madinah Al-Munawwarah. Ketua Kloter 96 Muhammad Rifai Hashim mengatakan mereka berangkat dari hotel masing-masing menggunakan bus yang sudah disiapkan oleh panitia. Sebelum berangkat, para jemaah melakukan tawaf wada terlebih dahulu.
atau tawaf perpisahan dengan Ka'bah dengan harapan bisa datang kembali ke kota suci Mekah. Maka Pak Ketua Kloter, pembimbing, serta petugas kloter kami menghimbau kepada jamaah untuk tidak melakukan tawaf wada yang waktunya sangat mepet dengan waktu keberangkatan ke Madinah. Karena kita keberangkatan ke Madinah ini perlu satu pengaturan yang memakan waktu karena harus disesuaikan dengan jadwal yang ditentukan oleh Maktab 70. Sedangkan perjalanan dari kota Mekah ke Madinah sendiri biasanya ditempuh sekitar 6 hingga 7 jam perjalanan. Di Madinah, jemaah akan tinggal 9 hari, setelah itu akan pulang ke tanah air. Rosikin melaporkan. Bergeser ke Madinah, jamaah haji yang tergabung dalam kloter Sub 99 di Sampang, Madura melakukan cek kesehatan fisik fasitasi di Hotel Al-Kharit Al-Misfalah, Mekah, Arab Saudi. Ketua kloter Sub 99 jamaah haji Sampang Haji Abdul Wafi menyampaikan cek fisik visitasi kesehatan dalam rangka persiapan menuju Madinah. Cek dilakukan agar para jamaah tetap dalam kondisi fit menuju Madinah dalam melaksanakan ibadah sunnah. Ini dalam rangka cek fisik dan visitasi kesehatan bagi jemaah haji kloter SUB 99 dalam rangka persiapan untuk bergeser ke kota Madinah di Hotel Jauharat Mahabbah Misfalah. Selain itu, kata Wafi, sebelum menuju Madinah, para jamaah juga diberikan materi termasuk evaluasi ibadah haji agar dilakukan agar jamaah paham dan terkait teknis dan tata cara aturan saat berada di Madinah. Informasi olahraga pendengar, hanya berkekuatan 4 pemain di Piala Wali Kota Malang, tim sepak takraw Sumeneb gugur di babak per-8 final dengan mengakui ketangguhan tuan rumah. Teguh Anovantrian melaporkan. Tim sepak takraw Sumeneb gagal membawa medali pada ajang kejuaraan Wali Kota Malang akhir pekan lalu setelah kalah atas tuan rumah di babak 8 besar. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Persatuan Sepak Takraw Indonesia PSTI Sumeneb Ahmadi yang turut mendampingi perjuangan tim Sumeneb di ajang Wali Kota Cup Malang lalu yang mempertandingkan nomor interregu. Ahmadi mengatakan kegagalan tersebut karena timnya tidak bisa turun dengan kekuatan penuh sehingga permainan tim Sumeneb tidak sesuai harapan. Untuk kejuaraan tersebut, pihaknya tidak bisa menurunkan 2 atlet andalan yang cukup berpengaruh dalam tim dan hanya berkekuatan 4 atlet saja dari 6 yang didaftarkan sehingga permainan tim tidak bisa maksimal. Akhir kejuaraan Open, kejuaraan Wali Kota Malang, PSTI Kabupaten Sumeneb gagal di per-8 besar, kalah dengan Malang Kota. Dan ini pun memang karena pada kejuaraan itu kita atlet tidak bisa ikut semua. Aris Pranata juga kebetulan ujian di kampusnya. Jadi yang berangkat itu ada satu lagi sakit. Atlet PON yang barusan itu Wawan. Kegagalan ini juga sebagai bahan evaluasi bagi pengurus dan pemain serta pelatih dalam menghadapi event kejuaraan agar mempersiapkan kekuatan tim dengan maksimal. Pihaknya juga fokus untuk mempersiapkan kekuatan tim menghadapi Porprov Jatim 2025 mendatang dengan perpaduan kekuatan atlet dari Semanur Sidoarjo dan Masa Lembu guna mengincar medali di ajang bergengsi 2 tahunan tersebut. Baik pendengar, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Pagi program 1 Radio Republik Indonesia Sumeneb. Untuk kritik dan saran Anda bisa menghubungi telepon 0328 665396 atau email rri@yahoo.com. Dari lantai 1 RIP Sumarjo 26 Sumeneb, saya Gita Ayu bersama kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.